Selamat malam, Susung Hengki. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Daily Mindfulness ya. Hari ini Susung Hengki yang akan mengisi ya. Judulnya adalah Bahasa dan Awareness. Kira-kira apa yang akan dibahas ya? Nah, kita akan ikuti. Mungkin Susung Hengki akan mulai dulu dengan latihan napas ya, Susung Hengki. Masih di unmute? Oke, sip. Oke. Yuk, kita sebelum mulai, saya videonya saya matikan dulu untuk saya. Kita mulai dengan biasa ya, latihan nafas dulu. Kita cari posisi yang enak seperti biasa. 5 hitungan tarik, 5 hitungan tembuskan. Yuk, kita sama-sama mulai cari tempat yang aman. Kita mulai. Yuk, in, 2, 3, 4, 5. Tahan. Out. 7, 8, 9, 10. Tahan. In. 12, 13, 14, 15. Tahan. Out. 17, 18, 19, 20. Tahan. In. 22, 23, 24, 25. Tahan. Out. 27, 28, 29, 30. Tahan. In. 32, 33, 34, 35. Tahan. Out. 37, 38, 39, 40. In. 42, 43, 44, 45. Out. 47, 48, 49, 50. Oke, yuk kita mulai kegiatan kita. Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu. Sebentar videonya saya munculkan. Oke, selamat jumpa lagi nih kita untuk minggu ini. Hari ini saya bacakan temanya bahasa dan awareness. Jadi sebenarnya ini lebih ke eh, tinjauan dan lebih ke diskusi ya. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, eh, saya kasih tahu latar belakangnya dulu nih. Kenapa saya pilih bahasa dan awareness. Jadi gini, seperti teman-teman tahu, saya berkecimpung di dunia pendidikan di Seci School. Nah, eh, beberapa sering dalam beberapa sesi saya pernah bilang bahwa dalam kadang-kadang saya dealing dengan anak-anak yang bermasalah di rumah, di sekolah, di pergaulan mereka, dan kadang-kadang eh, suka dealing juga dengan anak-anak yang mengalami eh, permasalahan dari sisi emosional. Jadi kadangkala yang terjadi adalah waktu anak-anak dipanggil untuk apa? Untuk diskusi, untuk sharing atau mungkin untuk dinasehati, ada beberapa anak-anak tuh yang sering saya kasih tahu tuh kayak gemeter karena dia menghold emosi yang nggak bisa dideliver. Ini jadi ada ada satu kekacauan kalau kita bilang dari sisi psikologi, kekacauan di kepalanya untuk menjustify emosi apa yang dia sedang rasakan. Ini salah satunya ya. Penyebabnya adalah si anak tersebut atau anak-anak itu tidak bisa mendefinisikan perasaan yang timbul. Jadi waktu dia marah, sedih, atau kecewa, itu nggak muncul dalam bentuk kata-kata. Jadi yang ada dia cuma hold dan akhirnya cuma bisa gemeter dan nangis. Itu salah satu penyebab saya memilih bahasa dan awareness ini. Penyebab alasan kedua juga ini nggak berhubungan ya. Ada beberapa teman-teman yang suka juga ngobrol ke saya, nanyain, Pak,
kalau kita berdoa, sebenarnya tuh berdoa tuh dalam posisi kita diem atau kita mengucapkan sesuatu sih, kita minta gitu. Ataukah kita cuma duduk diem kan katanya yang di atas tuh maha tahu. Terus ngapain kita ngasih tahu? Perlu gak sih kita ngomong? Nah, itu nanti kita juga mau bahas. Lalu ada lagi juga yang kalau kita lihat di meditasi misalnya atau di mindfulness, kita sering lihat juga ada meditasi yang kita duduk diem, benar-benar ngeliatin, tapi nggak menggunakan kata-kata, tidak menginvolve bahasa dan segala macam. Nah, juga ada yang bertanya, jadi sebenarnya meditasi itu gimana sih? Apakah harus diem atau disebutkan dalam kata-kata? Nah, itu ada 3 kejadian yang membuat saya berpikir kayaknya boleh nih dibawa ke dalam diskusi hari ini. Judulnya bahasa dan awareness. Nanti kita lihat hubungannya apa, ya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita coba lihat dulu ya. Jadi, eh, menurut teman-teman ini sambil diskusi juga, apa sih perbedaan atau yang membedakan bahasa yang digunakan manusia dengan bahasa yang digunakan oleh non-manusia, misalnya hewan atau apalah. Kira-kira apa yang membedakan? Kalau di sini saya kasih gambar ini. Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Apa sih yang membedakan antara bahasa yang digunakan manusia dengan bahasa yang digunakan oleh hewan lah kita bilang. Ada yang bisa kasih tahu? Kalau Hmm. saya coba ya, Hmm. Sisyung. Silakan Bu. Kalau manusia kan ada satu tutur kata ya, Hmm. tutur kata Hmm. kalimat penyampaiannya itu Hmm. dan ada arti Hmm. dari kata-katanya itu. Sedangkan hewan hanya lebih ke bahasa syarat aja. Hmm. Tapi ya mereka juga bisa mengerti Hmm. sesama hewan seperti itu. Hmm. Gimana? Hmm. Kalau saya challenge, Bu, bisa jadi kita nggak tahu struktur bahasa dia, Bu. Tapi sebenarnya ada strukturnya. Mungkin kita karena kita nggak tahu, kita dengernya cuma intonasi kayak lumba-lumba ya. Lumba-lumba saya kasih gambar di sini karena buat kita manusia, kita cuma tahu suaranya tinggi rendah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau yang apa yang meneliti suara lumba-lumba, sebenarnya mereka punya struktur. Itu menurut mereka, saya juga nggak tahu. Jadi nggak salah yang digomongin dulu ya. Cuma ada orang yang ada peneliti yang bilang bahwa sebenarnya bahasa yang digunakan oleh hewan itu juga ada strukturnya, terutama binatang-binatang yang mempunyai besaran otaknya sama seperti manusia. Sekedar informasi aja, lumba-lumba adalah salah satu binatang yang dikatakan cukup cerdas. Bahkan ada satu binatang lagi, burung gagak. Burung gagak juga meskipun otaknya kecil, tapi dianggap sebagai burung yang juga cerdik. Gitu. Ada lagi nggak yang mau kasih tahu? Nggak apa-apa. Ini kan diskusi. Bu Ria udah mention bahasanya terstruktur yang di manusia lebih, kalau yang di hewan lebih ke yang mengkomunikasikan. Benar, di satu sisi mengkomunikasikan. Ada lagi nggak kira-kira yang membedakan? Ada? Belum tahu ya. Oke, nanti kita ini lagi. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya bahasa dalam peradaban manusia tuh kita eh, sudah sudah belajar penggunaan bahasa tuh dari awal manusia, enggak dari awal sih maksudnya bahasa tuh mengalami apa evolusi. Bahasa dianggap sebagai alat komunikasi kan kita tahu ya dari mulai isyarat dengan api, dengan tanah, lalu juga orang ada dengan burung, lalu juga ada dengan penemuan telepon, alat ini itu dan sebagainya, termasuk sampai kita sekarang komunikasi 3G, 4G, 5G, 6G dan lain sebagainya. Udah banyak G yang lain. Jadi komunikasinya tuh udah lebih banyak dan kita ya pasti menggunakan bahasa itu dalam bentuk banyak hal ya, untuk komunikasi, untuk meng-deliver ide, untuk juga ya bergembira dan lain sebagainya, dan juga untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan pencipta, dengan siapapun. Nah, kita kita gunakan itu di dalam peradaban manusia. Nah,
Di pertemuan dulu sekali, pernah di awal-awal saya pernah bahas ini, kalau nggak salah pertemuan pertama atau kedua di awal, saya pernah bilang bahwa sebenarnya waktu manusia berbicara seperti sekarang atau tadi mungkin Buria lagi ngomong, itu sebenarnya bagian otak kita jadi bekerja. Itu sebabnya kadang kalau kita berbicara itu bisa jadi kita jadi aware, jadi awake gitu. Karena apa? Karena waktu kita berbicara ada bagian yang disebut Broca area yang jadi aktif waktu kita bicara. Itu itu secara spesifik itu di bagian ditunjukkan di situ. Nggak perlu tahu itunya, tapi intinya cuma mau mengatakan bahwa sewaktu kita berbicara, bagian otak yang light up tuh ada di dalam otak manusia. Nah, tadi kita udah ngomong perbedaan antara bahasa manusia dengan bahasa yang digunakan oleh hewan. Nah, sekarang Terus yang eh, boleh eh, balik eh, yang ke tadi nggak? balik. Oke, silakan. Maksudnya kalau kita berbicara itu keluarin suara atau kita berbicara misalnya pakai hati gitu kan, nggak pakai ucap, nggak keluar suara. Oke, jadi kalau yang disebut, jadi ini nanti berhubungan lagi dengan sesi sebelumnya juga ya. Masih ingat nggak bahwa eh, waktu itu pernah saya contohkan orang belajar musik piano, belajar musik piano dengan menggerakkan jari atau dia diem tapi Ya, membayangkan, masih ingat ya, itu ya. fungsinya sama. Hmm, Jadi di dalam otak manusia juga sama. Waktu kita berucap dengan kita mengucapkan di dalam hati, yang penting diucapkan itu akan mempunyai efek yang sama. Tapi hmm. bukan bergumam ya. Jadi kalau kalau cuma itu nggak nggak mengaktifkan Broca area. Jadi itu sebabnya waktu kita berbicara dengan bahasa yang kita mengerti, baik secara terucap maupun di dalam hati, kalau orang bilangnya dalam hati, sebenarnya di dalam pikiran, itu mempunyai efek yang sama. Broca areanya jadi aktif. Jadi misalnya kalau saya sekarang mau mandi, kayak waktu di awal-awal saya kasih tahu ya, kita ambil gayungnya, kalau kita pakai gayung ya, kita ambil gayungnya, lalu kita ucapkan, kita naikkan ke atas gayungnya, lalu kita tuangkan ke kepala kita dengan diucapkan dalam hati, itu akan menyebabkan broca areanya berfungsi. Atau waktu kita lagi pokoknya apapun yang kita lakukan dengan mengaktifkan bahasa, baik terucap atau tidak terucap, itu akan mengaktifkan broca area. Jadi itu sama dengan awareness ya. Sebenarnya iya. Itu sebabnya nanti di belakang nanti kita akan bahas nih. Sebenarnya bahasa dengan awareness tuh hubungannya dekat sekali. Itu sebabnya bahasa selalu dihubungkan untuk awareness selalu dihubungkan dengan bahasa. Jadi sebenarnya kita nggak salah waktu kita mulai setiap acara di Daily Mindfulness dengan berhitung. Cuma kadang-kadang yang sering kita lupa adalah jangan biarkan Bu Uleng yang ngitung atau saya yang menghitung. Kalau teman-teman nanti berlatih sendiri, lebih baik teman-teman yang hitung. Jadi waktu teman-teman hitung, teman-teman mengaktifkan Broca area yang notabene akan mengaktifkan awareness. Broca area tuh ada di dalam kognitif ya, di dalam kita sebutnya kognitif prefrontal cortex. Prefrontal cortex tuh yang berhubungan dengan apa? Dengan yang berhubungan dengan kita bisa bilang self regulation. Jadi waktu itu aktif, sebenarnya kita jadi aware, kita jadi waspada. Jadi itu sebabnya kembali lagi kalau nanti teman-teman mau melakukan teknik seperti yang tadi di awal selalu kita lakukan berhitung, jangan biarkan orang lain yang menghitungkan buat kita, tapi kita yang berhitung buat diri kita sendiri. Itu yang lebih bagus. Jadi jangan jangan sampai juga direkam di handphone terus di play, jangan. Itu membuat kita jadi nggak aktif broca areanya, kognitif brain kita jadi nggak aktif, dan awareness kita jadi agak berkurang. Gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan diinterrupt ya, Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Boleh. Oke. Nah, nah sekarang sebenarnya apa sih kekuatan atau fungsi bahasa bagi manusia? Yang pasti pertama buat komunikasi, bener ya. Nanti kalau ada teman-teman yang nambahkan boleh nih.
kalau menurut saya bahasa tuh juga membentuk gagasan, ide, membentuk persepsi. Jadi tadi di awal eh, saya mengemukakan ide gimana Bu kalau kita ngadain challenge apa kemarin tadi saya bilang eh, apa eh kok saya jadi lupa yang challenge dalam waktu 1 bulan gitu. Kita latihan secara intensif secara secara intensif selama 1 minggu. Itu kan saya membentuk gagasan, mengemukakan ide kepada teman-teman. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan bahasa. Saya nggak bisa dengan gitu, dengan bahasa isyarat. Mungkin teman-teman nggak tahu gitu, Bapak Ibu nggak tahu. Jadi fungsi kekuatan bahasa itu pertama yang itu. Setuju juga nih teman-teman kalau eh, bahasa juga bisa digunakan untuk eh, menyembuhkan dan juga menyakitkan. Benar nggak sih? Media untuk menyembuhkan dan juga menyakitkan. Ada yang mau komen Benar nggak? banget, benar banget. Betul, Bener kan? Sob. Bener kan? Heeh. Menyakitkan apa bisanya? Kata-kata yang Bullying, yang menyakitkan, bullying, tapi juga bisa menyembuhkan kan? Di rumah sakit. motivasi, Betul. Bu Ria datang ke rumah sakit, terus kasih tahu cepat sembuh ya, kasih semangat. sehat ya, kasih semangat. Jadi sebenarnya kata-kata itu bisa menyembuhkan, tapi jangan salah, kata-kata itu juga bisa bikin menyakitkan dan sakitnya tuh mungkin nggak bisa sembuh dalam waktu cepat ya kan, karena selalu terngiang-ngiang. Jadi memang bahasa benar sekali. Yang ketiga itu bisa memberi label atau menamai emosi yang dirasakan. Yang tadi saya bilang lebih ke healing dan self awareness. Contohnya gini, yang tadi yang saya katakan. Jadi waktu anak tidak bisa melabel emosinya, dia nggak bisa mengucapkan kata bahwa saya sedih, saya kecewa, saya marah dengan papa mama saya iri dengan adik saya iri dengan teman saya. Yang ada kalau dia tidak bisa melampiaskan itu dalam bentuk kata-kata, itu akan terpendam di dalam brain dia, terutama di dalam subconsciousnya dia, dan itu tidak bisa di-deliver. Nah, bahasa mempunyai kekuatan untuk melabel itu. Kalau dia bisa bilang, saya sedih karena apa-apa-apa. Saya kecewa karena apa-apa-apa. Itu memberi label pada emosi kita dan akhirnya apa? Itu akan mereduce emosinya itu sendiri. Jadi kembali lagi ya, memberikan label, menamai emosi, itu sangat baik untuk healing dan self-awareness. Jadi daripada kita diam sendiri dan kita tidak mengatakan label, tidak melabel emosi itu, lebih baik melabel emosi itu, menamai emosi itu. Ada komen dulu nggak? Atau ada yang nggak jelas nggak? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, silakan. Jelas sih. Jelas ya? Jadi kalau buat teman-teman, ya kalau kita mengalami sesuatu, jangan dipendam. Lampiaskan dalam bentuk kata-kata. Lampiaskan dalam pengertian ekspresikan dalam bentuk kata-kata. Lalu kata-katanya itu diekspresikan kemana? Ya, nanti ada di belakang slide-nya ada. Kita bisa mengekspresikan itu lewat teman baik kita, lewat partner kita, lewat self-talk kita, lewat Tuhan kita, lewat doa kita, apapun itu. Karena kembali lagi, sewaktu itu diucapkan, broca area aktif, kognitif prefrontal cortex aktif, itu akan melemahkan apa? Beberapa waktu yang lalu pernah melemahkan apa? Amigdala yang mendrill emosinya. Itu penjelasan teknisnya. Lanjut ya. Masalahnya, Syung, Hmm, tiap orang kemampuan berbahasanya beda-beda ya. betul. Eh, Ada yang betul. susah untuk ya menyusun atau Hmm, mencari itu, ada juga yang ini ya. hmm. Eh, kalau saya boleh komen, ini adalah nah, nanti saya menyalahkannya. Ini adalah kesalahan edukasi kita, Ibu. Jadi gini,
Kalau kita coba melihat edukasi di beberapa negara dibandingkan dengan Indonesia, beberapa negara terutama Western itu sangat baik sekali dalam menyampaikan ide, menyampaikan emosi, menyampaikan, mengekspresikan apa yang ada di kepala dia. Di Indonesia, terutama Asia, kita punya kecenderungan untuk tidak mengekspresikan itu dalam bentuk kata-kata. Yang terjadi adalah kalau dibandingkan antara anak non-Indonesia dengan Indonesia, antara orang Indonesia dengan non-Indonesia, cara mengekspresikan emosinya berbeda dalam bentuk kata-kata. Orang Indonesia cenderung kita nggak terlalu mengumbar emosi dalam bentuk kata-kata. Nah, ini kita harus latih. Namun, nggak usah khawatir. Kan tadi saya mencoba katakan bahwa sebenarnya waktu kita melabel, mengekspresikan emosi kita lewat kata-kata, itu nggak mesti harus tersusun kok. Kita bisa mengekspresikan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa. Kalaupun kita harus doa pribadi, sebenarnya kan nggak pernah ada struktur bahwa doa harus seperti itu, harus seperti ini kan nggak. Atau waktu kita melakukan self-talk dengan diri kita sendiri. Jadi jangan dipedulikan strukturnya, jangan dipedulikan eh, bagus atau enggak. Yang diperlukan adalah kita tahu bahwa kita sedang merasakan apa emosi itu. Apakah tadi marah, kesel, sedih, kecewa, atau bahagia. Nah, itu yang perlu kita namai sebenarnya. Itu sih, mudah-mudahan menjawab. Jadi, eh, nggak usah peduli antara terstruktur atau tidak struktur, antara bagus atau tidak bagus. Ini lebih ke bagaimana kita mengekspresikan. Kalau saya sering bilang bahwa eh, saya berangkat dari Katolik ya, kadang-kadang ada orang yang berusaha untuk membuat doa tuh jadi indah, indah didengar buat orang lain gitu loh. Tapi ternyata itu tidak mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Sebenarnya doa tuh harus mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu ke pencipta kita. Itu sebabnya ada beberapa orang yang berdoa sambil juga menangis, berdoa sambil juga gembira. Itu kan salah satu bentuk, ya kembali lagi, awareness mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Itu sih. Kita lanjut lagi ya. Nggak apa-apa kalau ada nanti tanya lagi. Nah, kalau kita udah label, sebenarnya tadi udah masuk ke bagian sini. Jadi kalau kita sudah melabel, kita mengkomunikasikan emosi kita itu. Di delivernya ke siapa? Terserah Bapak Ibu. Bisa mengkomunikasikan ke diri kita sendiri, bisa ke orang lain yang kita percaya, atau ke pencipta, atau mungkin ke apa religious leader, itu bisa aja. Intinya adalah buat buat kita adalah jangan sampai emosi itu terpendam dan tidak ada jalur ekspresinya. Itu sih. Nah, eh, kalau untuk yang terakhir ini, membentuk emosi, Bapak Ibu bisa kasih contoh nggak dari pelatihan-pelatihan yang mungkin dari narasumber yang lain? Menurut Bapak Ibu bisa nggak bahasa membentuk emosi? Jadi Emosi. ini kebalikan yang poin 3 ya. Betul, Kita aware mengenai betul, emosi, lalu kita melabel. betul. Kalau ini, misalnya kalau kita bilang kita mau bahagia, kita ngomong Nah, mau betul, bahagia, betul. kita mau relax, dan itu membuat emosi kita seperti itu ya. Tepat sekali, Bu. Tepat sekali. Jadi, ini kebalikan dari sebelumnya, dan memang itu yang kita lakukan. Jadi, kita mengatakan ke diri kita, kita bahagia, kita gembira. Tapi kembali, eh, brain kita tidak akan bisa melakukan itu, tidak akan bisa membentuk emosi itu kalau ini nggak dibentuk terus-menerus, tidak dilatih terus-menerus. Jadi kembali ya, di satu sisi kita melabel, mengkomunikasikan emosi kita, tapi di lain sisi kita juga punya kemampuan untuk membentuk emosi itu lewat bahasa. Dan kemampuan mengkomunikasikan atau membentuk emosi itu
tidak bisa langsung dijadikan, maksudnya kemampuan itu tidak bisa dalam satu malam, dalam satu minggu, dalam 2 minggu. Kita perlu lakukan itu terus-menerus supaya jadi latihan. Jadi itu sebabnya ada beberapa orang yang mungkin bisa share yang tadi Bu William bilang, kalau kita lagi sedih, lagi emosi, lagi segala macam, kita duduk diam, tarik nafas, lalu kita ucapkan ke kata-kata kita, tenang, rileks, tenang, rileks, langsung tenang dan rileks. Itu hanya bisa dilakukan sekali lagi kalau kita latihan terus-menerus. Jadi bahasa tuh punya kemampuan yang banyak banget. Benar sekali. Ada lagi yang mau kasih hal yang lain? Belum? Oke. Nah, kalau tadi kita ngomong tentang kekuatan atau fungsi bahasa bagi manusia. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam caranya. Lalu gimana untuk meningkatkan awareness? eh, Sebenarnya kata-kata itu tuh salah tuh. Bagaimana kita menggunakan bahasa untuk meningkatkan awareness? Nah, salah satunya kira-kira bernyanyi bisa nggak? Bahasa meningkatkan awareness lewat bernyanyi. Kira-kira bisa nggak? Hmm, Hmm, Bisa, Sesiong. bisa, Bu Mary bisa. Waktu itu siapa ya yang pernah sharing tentang bernyanyi? Bu siapa ya? Saya lupa kok. Ah, Seku Saning ya kalau nggak Oh salah. ya, Isaning, ya, Nah, ini udah lama nih nggak iya, kontak. udah nggak muncul lagi. Tapi waktu saya tulis ini, saya ingat Ibu Saning itu bernyanyi untuk meningkatkan awareness. Awareness apa? Bahwa dia mau gembira, mau mau bahagia, mau enjoy, mau be present. Itu akhirnya ya bisa. Jadi saya ingat beliau nih waktu itu. Yang tadi saya katakan juga bahasa bisa digunakan untuk meningkatkan awareness lewat apa? Yang tadi lewat bahasa. Saya nggak against doa yang sudah di-prepare ya, tapi memang ada baiknya kita doa adalah mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran kita, termasuk juga emosi, kekecewaan, kegembiraan, karena itu penting banget. Teman-teman ada yang mau share, ada yang mau meng-against, ada yang mau buat menyetujui, silakan. Setuju atau tidak setuju, bahasa bisa digunakan, sorry, berdoa bisa juga meningkatkan awareness dalam diri kita. Kalau kusuk ya bisa sih menurut saya. Hmm, Di hmm, betul-betul kita fokus gitu ya, maksudnya emang hmm, eh, baca dengan hati atau bahkan mungkin bersuara sekalipun asal kita fokus ya menurut saya sih sangat bisa ya eh, betul. bantu kita untuk konsentrasi gitu. Betul, setuju sekali, Pak Win. Lagi yang lain, Menghibur, menghibur apa, Bu? ya kalau menghibur, menghibur orang atau menghibur Oh, diri sendiri, lewat berdoa atau menghibur aja maksud Ibu? enggak, menghibur. Misal, Hmm, eh, itu kan kalau kita misalnya berhadapan dengan seseorang gitu kan, hmm, terus kemudian orang ini lagi sedih, hmm, ya kita kan harus menggunakan awareness kita untuk meng-create kalimat-kalimat yang pas untuk kita sampaikan ya. hmm. Dan Bisa, itu Bu. kan awareness juga ya. Hmm, bisa, Bu. Kita juga jadi membawa orang, kembali lagi tadi ya, yang di slide sebelumnya, bahwa bahasa juga bisa bisa menyembuhkan, bisa memotivasi, Hmm, tapi juga bisa mencelakai atau menyakiti orang lain. Betul, hmm, betul sekali. Yang tadi Pak Widodo juga saya juga mau mention yang berdoa, yang tadi saya katakan juga berdoa juga kan bisa juga dalam bentuk kita mengutarakan dalam bentuk bebas, kita mengekspresikan, ada juga dalam bentuk doa yang sudah tersusun. Cuma tadi Pak Widodo ngomong tentang kusuk, itu tadi. Kalau kita berdoa cuma hanya kata-kata saja di mulut,
ya berarti itu nggak akan nggak akan membuat kita jadi aware gitu. Jadi ada beberapa doa yang memang sudah tertulis, sudah terstruktur dan kita tinggal membacakan. Tapi kalau kita membacakan, kita tahu artinya dan kita meresapi itu juga tetap akan meningkatkan awareness. Thank you. Ada saya. Oke, berikutnya eh, saya masukin juga self talk. Jadi yang yang mungkin teman-teman lakukan juga, kita lakukan itu bicara dengan diri kita sendiri waktu kita sedih, waktu kita gembira, waktu kita kecewa, waktu kita marah, daripada kita mengekspresikan ke orang lain, tapi mungkin kita nggak tahu orang lain itu bisa dipercaya atau enggak. Ya self-talk menjadi salah satunya. Tapi kembali lagi, self-talk dilakukan karena kita berusaha untuk aware lewat bahasa. Jadi eh, bisa cara ini bisa bisa kita lakukan untuk membuat kita jadi mengurangi kesedihan, mengurangi beban. Jadi seperti itu. Saya pikir Hmm, self talk itu mungkin bukan cuma pada saat kita lagi sedih atau kita lagi marah ya. Tapi menurut saya ada baiknya kita berlatih self talk untuk meningkatkan awareness kita. Jadi eh, seringkali karena kalau kita komunikasi ke orang lain, itu yang istilahnya yang kita cecer adalah orang yang kita ajak komunikasi gitu. Atau kalau kita lihat media sosial gitu kan ya, hmm, ada cerita tentang kasus A. Nah, kita itu komunikasi apa keluarkan kalimat-kalimat tentang ya itu istilahnya keluar terus gitu loh. Tapi kalau self talk itu kan ke dalam. hmm, hmm, Saya lagi pikir untuk meningkatkan awareness kita melalui bahasa, sebaiknya memang kita kuatkan self talk untuk diri kita sendiri gitu loh. Menurut saya hmm, kadang-kadang tanpa kita sadari dari pagi sampai malam yang kita ju- juju tuh orang terus gitu. Yang kita juju tuh orang, juju tahu ya maksudnya. Yang kita tujukan tuh selalu hmm. orang lain, Orang orang yang lain. kita lihat, orang yang kita komunikasi, orang yang ada di medsos itu terus yang Hmm, kita hmm, komunikasikan gitu. Kita lihatnya dia terus gitu. Tapi kalau kita eh, nggak membuang-buang waktu gitu kan, sebaiknya kita self talk dengan diri kita. Apa sih yang kita mau? Apa sih yang kita rasakan? Apa sih yang kita inginkan gitu kan. Saya tuh ingin damai. Untuk itu saya akan tarik napas, buang napas gitu kan. Saya ingin pikiran saya jernih. Untuk itu saya mau being present. hmm, Saya ingin menghilangkan kegalauan gitu. Untuk itu sekarang saya merasanya kayak gimana ya gitu. Jadi hmm, menurut saya ya hmm, itu akan baik sekali kita menggunakan bahasa untuk meningkatkan awareness kita dan apa ya, dengan awareness itu kita jadi ngebawa diri kita secara tingkatan itu menjadi eh, lebih tinggi gitu. Karena kadang-kadang kalau kita terus keluar sebenarnya tanpa kita sadar kita lagi nurunin awareness kita. hmm. Menurut saya ya. Ya, setuju, Bu. Jadi memang sih yang disebut self talk ini malah ini lebih mengerucut lagi dari yang eh, opini Ibu. Jadi memang kita selalu bicara tentang diri kita sendiri. Jadi apa yang jadi struggle kita, apa yang jadi kegembiraan kita, apa yang jadi kegelisahan kita. Saya pernah baca karena Ibu tadi ngomong self talk tentang diri sendiri bukan ke orang lain. Jadi eh,
ini nggak siap sih, tapi pernah saya baca bahwa sebenarnya waktu kita ketawa itu juga meningkatkan hormon kita. Pokoknya ada dopamin atau apa yang meningkat. Tapi yang lucunya kalau kita ngetawain orang itu nggak meningkat. Jadi kalau kita ketawa karena kita gembira itu meningkat. Kalau kita ketawa karena kesalahan orang lain atau kemalangan orang lain itu malah nggak ada peningkatan. Nah, self talk ini juga sama, lebih ke kita ngomong tentang diri kita sendiri, apa yang kita alami, apa yang kita mau perbuat kembali yang di awal-awal, bahwa bahasa sebenarnya bisa membentuk emosi kita. Setuju, Bu? Jadi udah lebih mengerucut lagi. Thank you. Ada yang mau kasih komen lagi? Silahkan. Nah, ini praktis-praktis yang kita lakukan. Jadi yang tadi saya katakan, dengan nafas berhitung, kita juga sebenarnya meningkatkan awareness. Kembali ya, waktu saya katakan meningkatkan awareness tuh kembali kognitif kita jadi aktif. Jadi hal yang lain yang berhubungan dengan amigdala, tubuh, dan lain sebagainya, kalaupun itu mengalami sakit dan segala macam, itu akan berkurang. Karena awareness kita di kognitif jadi lebih meningkat. Jadi bernafas dengan berhitung yang tadi kita lakukan, atau dengan berhitung aja dengan kesadaran, itu juga sama, meningkatkan awareness. Saya pernah bilang ya, bahwa kalau teman-teman mencoba hitung, misalnya tarik nafas, hembuskan nafas, di balik hitungannya bukan 1 sampai 100, tapi 100 sampai 0. Jadi 100, 99, 98, 97, 96. Hitungan-hitungan itu kalau itu dibuat sadar, itu membuat kita lebih aware. Bahkan kembali ya, cuma berhitung aja itu udah menyebabkan kita jadi aware. Terus beberapa waktu yang lalu kita juga pernah apa menghitung detak jantung ya, nadi. Itu juga meningkatkan awareness. Kembali ya, waktu kita hitung detak jantung jangan cuma dirasakan, tapi diucapkan. Itu juga bagus. Bahkan untuk cuma berhitung ya, cuma dengan berhitung aja, saya pernah share yang anak saya yang kakinya bunian itu, jadi dia nggak biasa untuk jalan jauh. Yang saya lakukan adalah saya minta dia pegang tangan saya, terus untuk jalannya panjang, karena kalau bunian kan jalannya agak capek, saya ajak dia, saya minta berhitung dari 100 sampai 0. Jadi dia fokus ke hitungan 199 terus sampai 0. Sambil tangannya megang saya, kita jalan. Akhirnya yang terjadi apa? Dia awareness dengan hitungannya, dia aware dengan tubuhnya, tapi sakitnya jadi berkurang. Kalau itu udah sampai 0, dia ulang lagi ke 100 lagi, kayak gitu terus. Jadi intinya sebenarnya, waktu kita melakukan sesuatu dan dibarengi dengan bahasa, maka awareness kita jadi meningkat di sisi itu. Dan hal-hal yang lain yang mengganggu, termasuk trauma ya, termasuk bukan trauma, maksudnya ketakutan, sakit, dan lain sebagainya, itu juga otomatis akan semakin berkurang. Itu. Nah, otomatis juga yang berikutnya meditasi dan mindfulness juga. Ada kalanya kita mindfulness duduk diam, nggak berkata apa-apa, cuma diam aja. Tapi memang peruntukannya jadi lain. Eh, Stage itu akan bisa dilakukan kalau kita sudah tenang. Tapi kalau kita misalnya baru pulang kerja dan lain sebagainya, terus duduk diam tenang, terus perhatiin yang ada, monkey mind-nya akan bergerak terus. Lalu gimana caranya? Yaitu tadi di poin sebelumnya, bernafas dengan hitung atau berhitung dengan kesadaran atau hitung detak jantung. Nah, untuk membawa ke mindfulness dan meditasi tahap berikutnya. Jadi kembali, yang kita lakukan di awal setiap sesi daily mindfulness itu sebenarnya bisa kita lakukan juga untuk nanti kita sehari-hari sebelum meditasi yang cuma duduk diam untuk melihat diri kita sendiri. Cuma kalau kita mau ya mempersiapkan diri, bahasa adalah salah satu media yang bisa kita gunakan untuk masuk ke tahap berikutnya.
Jadi kembali lagi, meditasi, mindfulness, bahasa juga kita gunakan. Ada lagi nggak yang lain, teman-teman? Saya kasih titik-titik menggunakan eh, awareness di dalam kehidupan kita. Ada? Kalau tidak ada, saya mau ngajak teman-teman untuk kita coba eh, latihan lagi ya, untuk meditasi, mindfulness. Cuma untuk sekarang nanti saya minta teman-teman sendiri yang hitung, nggak sejelimet yang pertama. Kita pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi nafas ini kita lakukan 5-5 aja hitungannya, 1 sampai 5, lalu 6 sampai 10. Nah, tapi saya minta teman-teman melakukan hitungan sendiri dengan tarik nafas in 1, 2, 3, 4, 5, out 7, 8, 9, 10. Tarik lagi in 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tarik nafasnya seperti biasa ya, melalui hidung. Kita hitung itu selama mungkin sekitar 30 kali atau 40 kali. Setelah nafas kita sudah mulai apa? Sudah mulai tertata, kita coba lakukan dengan kata-kata membuat kita jadi rileks. Caranya dengan gimana? Boleh dengan membayangkan kita ada di satu tempat, lalu kita katakan ke diri kita sendiri untuk rileks, tenang, santai. Kata-kata itu yang nanti kita gunakan. Kita coba ya, karena ini juga udah waktunya mau tidur kan. Jadi kita latihan di sini untuk mempersiapkan diri untuk tidur ya. Coba ya, kita coba ya. Jadi ada 2 tahap meditasi. Untuk meditasi yang berhitung, saya hanya bilang mulainya, sama nanti setelah beberapa hitungan ke 30 atau 40, saya bilang udah selesai. Setelah itu kita masuk ke stage yang kedua. Stage yang kedua kita membayangkan, Bapak Ibu terserah membayangkan di tempat yang nyaman, di tempat yang tenang, lalu Bapak Ibu mengatakan ke diri Bapak Ibu sendiri. Katakan kalau saya misalnya Hengki, relax, tenang dengan environment seperti ini. Sambil terus dibayangkan, tapi kita sambil mengucapkan kata-kata membuat diri kita relax dan tenang. Sambil belajar bahwa kita mencoba membentuk emosi di dalam meditasi kita. Ngerti ya? 2 tahap, berhitung, sampai nafasnya relax, kita masuk ke tahap yang kedua. Oke? Sip. Jadi saya pakai gini biar teman-teman yang ngelihat sesi kita nggak bingung. Kok meditasi, daily mindfulness nggak ada suara, nggak ada apa gitu kan. Oke, saya off video saya. Kita ambil posisi yang rileks. Usahakan nanti waktu berhitung nafas, Bapak Ibu nafas secara santai aja. Rileks, tetap dihitung, tapi tetap rileks. Ya, kita mulai. 1, 2, kita mulai. Kita tetap tarik nafas, hembuskan nafas perlahan-lahan, seringan mungkin. Lidah tetap ada di atas. Kita mulai tarik nafas, hembuskan nafas, pelan-pelan, seringan mungkin.
Berusaha supaya nafasnya seringan mungkin tanpa bersuara. Hirup melalui hidung, hembuskan lewat hidung. Perlahan-lahan, seringan mungkin. Sambil tetap bernafas ringan, bawa diri Bapak Ibu ke dalam situasi yang nyaman, entah itu di tempat tidur, di pinggir sungai, di tempat yang nyaman menurut Bapak Ibu. Sambil katakan, Bapak Ibu rileks, tenang, damai. Bapak Ibu selalu mengatakan rileks, tenang, dan damai. Bapak Ibu bisa tinggalkan tempat yang tadi sudah dibayangkan, bisa tinggalkan tempat itu dan tetap bernafas ringan, tarik nafas, buang nafas, lakukan seringan mungkin, senyaman mungkin tanpa bersuara. Sekarang Bapak Ibu bisa tarik nafas sambil dihitung 1 sampai 5, buang nafas 6 sampai 10. Sambil tetap bernafas ringan tanpa bersuara, kita berhitung 1 sampai 5 untuk tarikan nafas, 6 sampai 10 untuk hembusan nafas. Dan kita stretching, buka mata kita kembali ke sesi kita malam ini. Dan buka mata, stretching, kita kembali lagi ke sesi kita malam ini. Oke. Wah, Sesiung Hengki, setiap Nah, Bu. kali isi boleh juga nih kita meditasi bareng. Kayaknya enak banget. Iya, syukur kalau teman-teman bisa itu. Ada pertanyaan, silahkan. Ada komen, ada yang ketiduran. Kalau ketiduran nggak usah dibangunin lah. Nanti Bu Wileng tinggal tutup aja. Ayo teman-teman, Ada yang ada mau yang mau ditanyakan, teman-teman? tanya atau mau komen? Sesiung Yakob mungkin?
Nyaman ya rasanya setelah itu Iya, ikutin. good. Tuh ya. Ada lagi Susung Yakob? Itu aja Bu. Hmm. Adi, Good. Adi udah lama nggak ketemu Susung Hengki nih. Lama banget. Terima kasih. Ya, Seperti yang lain sama itu. Suaranya kecil, Di. agak Nah, ya bergema. seperti yang juga rasanya nyaman. Cuman kan saya tadi kan merasakan ini kan kayak otot punggung saya kan agak ketarik tadi Hmm, siang-siang hari. Jadi saya konsentrasi ke situ gitu, hmm, ke penyembuhan gitu. Jadi sekarang hmm, udah baikan gitu. hmm, Kayak mungkin salah ngangkat barang atau apa gitu. hmm. Sekarang udah nggak sakit gitu. Konsennya ke situ gitu. Sekarang udah agak mendingan atau gimana? Enggak, sama-sama bukan yang mendingan lagi hilang gitu. Tadi kayak berat banget ini punggungnya kayak Good. salah kejepit atau apa Iya. gitu. Susung Good. Hengki mungkin nggak tahu nih. Kalau Adi ini ikut di tempat kita kayak gini, mungkin terutama ikut eh, apa motivasi dari Susung Hengki. Dulu Hmm, Adi ini suka minumin obat ya, Panadol atau apa ya. hmm. Iya, ya sakit kepala Sekarang udah otak. enggak lagi katanya. Wih, Hmm. mantap, mantap. Iya, dipakai terus aja, Adi. Iya. Iya, betul. Ya, Seci Ami mungkin mau tanya atau sharing. Ah, ketiduran kayaknya. Ketiduran. Iya. Lili, Oh, iya. Nggak apa-apa, udah pada ketiduran kali, Bu. Tapi pokoknya yang slide yang hari ini kadang-kadang gini, kalau buat saya, ini yang untuk Pak Dia, eh, eh, kadang-kadang saya suka ngeliatin lagi, kalau saya ngeliatin catatan atau buku yang pernah saya baca, kadang-kadang itu membuat membuat saya jadi yakin lagi gitu. Bener ya, ternyata ini ada ada sesuatu yang bagusnya gitu. Jadi kalau misalnya dianggap bagus, materi presentasinya disimpan nanti kapan waktu dilihat lagi. Jangan diliatin terus-terusan. Kalau diliatin terus-terusan nggak ada efeknya. Misalnya udah sebulan, nanti balik lagi ngeliatin materinya. hmm, Itu kadang-kadang membuat kita jadi memotivasi lagi. Ternyata dulu bisa loh. Dulu dulu oke loh. Jadi gitu lagi. Jadi usul kalau misalnya ada materi dari narasumber yang lain juga sama, disimpan beberapa, terus nanti kapan waktu balik lagi untuk dilihat lagi. Itu secara otomatis membuat kita termotivasi aja. Itu sih usulannya. Oke, kayaknya udah pada ngantuk kali, Bu. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Terima kasih banyak semuanya. oke, terima kasih banyak Sung Hengki. Ya, jadi hari ini kita eh, di-awarekan lagi tentang penggunaan bahasa dan jangan kita sia-siakan bahwa kita punya kemampuan berkomunikasi dan kita manfaatkan yang kalau boleh saya tambahin kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik ya untuk hal-hal buat diri kita sendiri terutama ya karena kalau diri kita itu tumbuh menjadi lebih baik tentu lebih banyak yang bisa kita bagi kepada orang lain gitu itu aja sih ya. eh, thank you Sesung Hengki Kan An juga Sesiung Hema yang sudah memfasilitasi dan juga teman-teman yang sudah hadir ya mendukung acara ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa minggu depan.
Oke, Ya, selamat malam. Makasih terima semua. kasih Tong Engki. Ya, makasih. Terima Malam. kasih, Oke, Kanten. kanan izin ya,